Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan Ustadz Jamal UJR, Ustadz Jamal Riau. Jangan lupa tonton dan subscribe UJR channel. UJR channel. UJ Riau channel. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pada kesempatan kali ini itu ada dua Ustaz. Yang pertama, pernah dengar hadis kalau kita berobat ke orang pintar maka 40 hari sholat kita tidak diterima. Orang pintar minum tulangnya. Cuman gini, kadang kan orang berpikir datang ke dukun itu karena dia tidak menyebutkan nama Allah. Sekarang kalau kita lihat semua orang mengobat pakai ayat, dia kan pakai ayat-ayat kursi gitu, pakai baca-baca ini, jadi nggak masalah sih kita datang. Akhirnya taulah yang sakit ini karena diobati orang, dia sakit hati sama yang bersangkutan, kemudian sampai dia bertahun-tahun sakit nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter juga nggak berhasil gitu. Cuman akhirnya dia dibiarkan gitu saja. Nah, bagaimana pendapat tentang itu? Kemudian yang kedua, kita selalu berdoa, Allah maafini fi badan, ya Allah maafini fi syarri, ya Allah maafini fi basar. Minta disehatkan badan. Nah, ketika kita menderita sakit, nah kita tahu dari sakit yang gini-gini, kayaknya rasanya doa itu kok awalnya kan kita yakin nih doa itu pasti terkabul, apapun yang kita doakan alhamdulillah terkabul. Cuman ketika kita sakit, jadi tingkat keyakinan kita itu akan berdoa itu jadi sedikit berkurang gitu Ustaz. Bagaimana cara membangkitkan kembali istilahnya memohon bimbingan menggapai ridhomu itu ya Allah gitu. Karena sedikit berkurang gitu, jadi lama-lama jadi istilahnya meskipun kita nih semangat beribadah itu kadang kurang, kadang nambah gitu, jadi kayaknya meningkat kembali rasa kurangnya ini gimana Ustaz? Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata'arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun, fala faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis itu ada dua istilah, yang satu kahin, yang satu arraf. Kahin, dukun yang bekerja sama dengan jin. Dalam surat Al-Jin, ya'udzuna birijalin minal jin, ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin. Kahin namanya. Yang satu lagi arraf. Arraf ini tidak berkawan dengan jin, tapi melihat bentuk-bentuk fisik. Kalau telinganya begini, cocoknya kerjanya di laut. Kalau kakinya begini, kalau tai lalatnya begini. Kenapa? Karena kalau dia yakin percaya kepada itu, maka kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kan pakai ayat-ayat Pak Ustaz. Dia pakai doa juga Pak Ustaz. Jadi dukun-dukun itu dipakainya lah aksesoris, pakai tasbih, pakai sorban, pakai mantra, tapi mintanya kepada setan. Lalu gimana cara kita membedakan bahwa dia dukun dengan tak dukun? Nah, nunahkumu bizawahir, kita hanya bisa menengok zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Adapun sarair, batinnya Allah yang tahu. Kita tengok dia sholat berjamaah, dia ustadz ngasih pengajian, dia ruqyah, rasa-rasanya tak mungkinlah dia minta berkawan sama jin. Ustadz Aki, kawan kita, sahabat kita, saya bekam ke beliau, tak mungkinlah rasa-rasanya dia pakai jin. Kalaupun jin yang takut pada permak jin. Jadi kita tengok zahirnya baik, udah kita minta doa. Adapun minta doa ke ustadz, ke kiai, ada dalilnya. Mana dalilnya? Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa air itu kalau didoakan dengan ayat, didoakan dengan zikir, air itu merespon. Diteliti di Jepang, keluarlah buku The Miracle of Water.
keajaiban air. Nah, itulah dalilnya. Tapi kalau udah jelas pula dia dukun berkawan dengan jin, hampir mutawatir berita tentang dia dukun, minta tolong juga ke dia. Pasti tanya, kenapa kau minta tolong ke dia? Karena dia awalnya pakai auzubillah, setan juga. Ada dukun di Yaman taubat, diwawancarailah di TV Arab. Gimana ceritanya kau jadi dukun dan gimana ceritanya taubat? Kata dia, tiba-tiba datang jin menyuruh dia membelah Quran jadi dua. Juz 1 sampai 15 sebelah kanan, juz 16 sampai juz 30 sebelah kiri. Kata jin tuh, coba kau jadikan Quran ini jadi terompak sendal dalam WC. Dibelahnya Quran kedua, dipijaknya, masuk dia ke WC. Itu aja permintaan setan. Keluar dia dari kamar mandi tuh, asal ada orang sakit disapunya sehat, ada orang sakit dihembusnya sehat. Pakai sorban, pakai jubah, pakai tasbih, disangka orang dia wali, padahal wali setan. Lalu kemudian kenapa dia jadi taubat? Taubatnya itu setan tuh minta lagi. Minta pertama dia minta supaya Quran itu dibelah, jadikan sendal terompang di kamar mandi. Berikutnya dimintanya supaya anak, aku sudah minta kau jadikan Quran, sudah mau. Sekarang permintaanku, aku minta supaya anakmu jadikan tumbal. Ketika anak itu dia melawan dia, lalu kemudian dia pun sakit perut, dibantai oleh jin setan itu. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, menang dia, taubat dan menjadi dai. Dulu ada jamaah mengirimkan videonya, orang Yaman. Nah, jadi begitu rupanya kerja-kerja setan itu. Fisiknya, tampilannya seperti alim, seperti ulama, tapi biasanya terbongkar itu. Tahu tuh, di tengah masyarakat kita pun tahu mana yang kiai, mana yang dukun, mana yang kiai berbaju dukun, mana yang dukun berbaju kiai. Nah, itu apa? Itu tentang masalah minta. Adapun tentang kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma afini fi basar. Terjemahan bahasa Indonesianya, sehatkanlah mata. Bukan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Afiyah selalu kita mengatakan semoga sehat wal afiat. Sehat, iya sehat. Afiat bukan sehat. Afiat artinya kebaikan. Kebaikan mata menurut kita ketika menengok. Tapi kebaikan mata menurut Allah belum tentu menengok. Bisa jadi tak menengok itulah yang baik. Seringkali kita selalu berasumsi tentang sesuatu, lalu kita paksa Allah untuk mengikut kita. Padahal yang benar itu adalah kita mengikut Allah. Kita mengikut Allah itu namanya ridho. Ridho menerima ketetapan Allah. Yang menjadi masalah, kita menetapkan sesuatu, lalu kita paksa Allah ikut kita. Ketika dia kabulkan doa kita, kita katakan Allah mantap. Ketika tak sesuai dengan permintaan kita, kita bilang, apanya Tuhannya? Apa beda kita sama artis? Minta jodoh kan sama tak jadi nikah murtad. Ada seorang penghafal Quran, maaf cakap, tunanetra, diwawancarai di TV, orang Arab. Seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, apa yang kau minta? Apa kata dia? Dalam buku Musibah Itu Indah ada juga yang saya terjemahkan dari bahasa Arab. Seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma satu, apa yang kau minta? Apa kata dia? Aku minta supaya Allah jangan sembuhkan butaku ini, supaya aku tetap bisa menjaga Al-Quran. Jadi menurut kita baik, padahal yang mau kita ini yang menurut Allah. Menurut Allah. Makam yang paling tinggi menurut Allah. Makanya ketika datang seorang sahabat sakit mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku tak tahan, aku ini sakit. Nabi bertanya, kalau ku doakan kau sehat. Sekarang kau mau sehat atau mau sakit tapi dapat ridho Allah? Kalau gitu tak usah doakan ya Rasulullah, karena aku ingin dapat ridho Allah. Jadi mindset cara berpikir kita robah. Tapi bukan berarti kita tak ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit, kita tetap berdoa. Sudah sampai pada puncak maksimal, minum madu sudah, Umi Putri, berobat sudah, akupunktur sudah, menjauhi dukun sudah, tak juga. Puncaknya adalah ridho. Makanya puncak dari nikmat bukan jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan. Puncaknya dari itu semua adalah ada yang lebih besar dari surga. Wa ridwanum minallahi akbar. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ditanya,
Apa sebetulnya tujuan Allah menciptakan kita ini apa? Apa sebetulnya tujuan? Satu kata dia. Apa? Supaya kita ridho dengan kehendak Allah. Kita tak ridho dengan kehendak Allah, kita lawan. Kalau sesuai kehendak Allah itu dengan kehendak kita, baru kita senang. Pas tak sesuai, kita marah. Bukan itu ridho. Makanya kata Imam Al-Qusairi dalam Arisalah Al-Qusairiyah yang dulu kita khatamkan Ramadan tahun lalu, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Mana kita tahu? Allah ridho atau tak ridho dengan kita, mana kita tahu? Kata Imam Qusairi, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kapan? Ketika aku ridho menerima takdirnya. Disitulah Allah ridho dengan aku. Jadi kalau kita sedang sakit, kita berusaha herbal, madu, doa, zikir, minta doakan orang, minta air. Sampai pada puncaknya tak juga. Sebenarnya Allah ingin sakit supaya kita ridho menerima ketetapan Allah sampai kematian datang dan mati dalam keadaan diridhoi Allah. Itulah puncak ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba tengok bunyi ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada jasad, ada ruh. Ketika ruh berjumpa dengan jasad, berubah namanya jadi nafs. Ya ayyatuhan nafs itu muannas. Kullu nafsin za'iqatun, bukan za'itun, karena nafsun itu muannas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin, muannas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan. Siapa yang duluan? Allahnya ridho atau radiyatan? Dirimu ridho menerima ketetapan Allah. Tapi bukan Jabariyah. Banyak juga orang yang ridho tak mau berobat, tak mau berusaha. Kalau tak ke rumah sakit, ridho aja, mati dah. Berusaha, setelah berusaha tak juga, betul itu. Radiyatan mu'adiyah. Aku kuli fi ibadi, aku kuli jannah.